Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semuanya dalam situasi sehat, jasmani rohani, dan boleh menjalani hari ini penuh sukacita, penuh syukur, penuh iman dan tanggung jawab. Hari ini Kamis 25 Februari 2021, saya Romagus CSSR mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari merenungkan Injil Matius bab 7 ayat 7 sampai 12. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu akan dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia minta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, kemarin saya mendapat satu WA yang berisi cerita dari seorang sahabat. Dalam cerita itu ada dialog antara seorang bapa dan seorang anaknya. Saya ingin membacakan cerita itu sebagai pengantar atau sebagai awal dari renungan kita hari ini. Suatu ketika anak berkata kepada ayahnya, Ayah temanku membiarkan nyamuk menggigit tangannya sampai kenyang. Maksudnya supaya nyamuk itu tidak akan menggigit anaknya. Apakah ayah akan melakukan hal yang sama?" Demikian tanya anaknya. Lalu ayahnya menyahut, "Tidak, nak. Tapi ayah akan mengusir nyamuk sepanjang malam supaya tidak menggigit siapapun." Lalu anak itu menyahut, "Oh ya ayah, aku pernah membaca cerita tentang seorang ayah yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan sampai kenyang. Apakah ayah akan melakukan hal yang sama?" Ayahnya mengatakan, "Tidak, nak. Ayah akan bekerja sekuat tenaga supaya kita semua bisa makan dengan kenyang dan kamu tidak harus sulit menelan makanan karena merasa tidak tega melihat ayahmu sedang menahan lapar." Sang anak pun tersenyum bangga mendengar apa yang dikatakan ayahnya. Lalu anak itu berkata, "Kalau begitu, aku boleh selalu menyandarkan diriku kepada ayah ya?" Sambil memeluk sang anak, ayah itu berkata, "Tidak, nak. Ayah akan mengajarimu berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, supaya engkau tidak harus jatuh tersungkur ketika suatu saat ayah harus pergi meninggalkanmu." Saudari-saudara, itu dialog antara ayah dan anak. Pesan moralnya untuk kita adalah bahwa seorang ayah yang baik selalu mengerti apa yang dibutuhkan anaknya. Seorang ayah yang baik mau anaknya kemudian tidak berkekurangan. Anaknya mampu mandiri. Singkatnya, seorang ayah ingin memberi yang terbaik untuk anak-anaknya. Saudara-saudari, cerita ini mengantar kita, sekurang-kurangnya saya, kepada Injil hari ini. Tuhan Yesus setelah bersabda, di akhir sabdanya dia mengatakan,
jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang memintanya. Saudari-saudara, kalau kita manusia saja selalu memikirkan yang terbaik untuk anak-anak, apalagi Bapa di surga. Itu poinnya. Betul Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa dalam awal Injil tadi Tuhan bersabda, mintalah kamu akan diberi, carilah kamu akan mendapat, ketuklah pintu akan dibukakan bagimu. Itu sebuah sinyal bagi kita bahwa kepada Tuhan kita boleh minta apapun, kita boleh mencari apapun yang kita mau. Kita boleh mengetuk pintu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Tetapi saudari-saudara, perhatikan kalimat itu. Kalimat di dalam Injil tadi jelas mengatakan, kamu mintalah kamu akan, carilah kamu akan, ketuklah kamu akan, semuanya masih akan. Bandingkan kalau misalnya kalimatnya seperti ini, mintalah maka kamu pasti diberi, carilah maka kamu pasti mendapat, ketuklah maka pintu pasti dibuka. Jadi semua serba pasti. Atau bayangkan atau bandingkan kalau kalimatnya seperti ini, mintalah maka kamu langsung diberi, carilah maka kamu langsung mendapat, ketuklah maka pintu langsung dibukakan. Itu akan sangat berbeda maknanya. Karena itu sabda Tuhan Yesus menjadi jelas arahnya untuk kita. Ibaratnya apapun yang kita minta kepada Tuhan itu sifatnya seperti proposal. Apakah proposal itu akan dikabulkan atau tidak tergantung Tuhan dengan segala macam pertimbangan. Tuhan akan memberi apa yang terbaik yang sungguh kita butuhkan, bukan apa yang kita mau atau yang kita inginkan. Tuhan tahu apa yang paling kita butuhkan, lebih dari kita sendiri tahu apa yang sungguh kita butuhkan. Karena bisa jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, yang kita minta, kita pikir itu kita butuhkan, di mata Tuhan belum tentu itu yang sangat dibutuhkan. Atau yang kita minta itu kita merasa sungguh membutuhkannya, tetapi bagi Tuhan itu belum saatnya. Mungkin kita merasa yang kita minta itu sangat saya butuhkan saat ini. Tapi Tuhan berkata, betul kamu sangat membutuhkan, tapi kalau saya berikan mungkin akan membawamu kepada ekstrim yang lain. Saudara-saudari, kita percaya Bapa kita di surga adalah Bapa yang baik. Dia hanya akan memberi yang sungguh kita butuhkan dan yang baik atau terbaik untuk kita. Saudari dan saudara, kalau kita minta apa yang sungguh kita butuhkan, percayalah Tuhan akan menganugerahkannya. Minta dengan iman dan menanti dengan penuh kepercayaan. Apa yang kita minta dengan iman pasti kemudian tidak ada unsur paksaan di sana. Seakan-akan kalau saya minta sesuatu Tuhan harus memberi sekian. Itu namanya iman transaksional. Saya memberi sekian supaya kamu memberi sekian. Saya minta sekian, Tuhan harus memberi sekian. Itu iman transaksional, bukan iman yang sejati. Iman yang sejati, iman yang benar, saya boleh minta apa saja. Tetapi saya percayakan kepada Tuhan apapun keputusannya. Bukankah saudara-saudari hari Selasa yang lalu kita baru renungkan tentang doa Bapa kami. Dalam doa Bapa kami Tuhan Yesus mengajari kita untuk mengatakan kepada Tuhan, jadilah kehendakmu. Kita minta apapun kehendak Tuhanlah yang mesti terjadi kepada diri kita. Tapi sekali lagi saudari-saudara, saya sangat percaya berdasarkan pengalaman saya sendiri, Tuhan memberi apa yang sungguh kita butuhkan.
Dalam pengalaman saya saudara-saudara, begitu banyak pengalaman peristiwa di mana kadang-kadang kehilangan akal, tapi Tuhan selalu kirimkan apa yang saya butuhkan pada saatnya. Melalui orang-orang di sekitar saya, melalui peristiwa-peristiwa yang tidak terduga. Saya ingin membagikan satu pengalaman kepada saudari-saudara terkait ketika kita minta dengan hati apa yang sungguh kita butuhkan, Tuhan tidak tuli. Ini pengalaman ketika saya masih kelas 2 SMP di Pulau Sumba. Suatu hari saya berangkat ke sekolah tanpa sempat sarapan karena waktunya sudah mepet, sementara harus jalan kaki ya kurang lebih 1,5 sampai 2 kilometer ke sekolah. Jadi saya berangkat tanpa sempat sarapan. Lalu ketika sekolah bubar jam 1.15 saat itu, saya pulang dengan situasi yang sangat kelaparan, lemas, loyo, jalan kaki pula dan panas. Lalu dalam perjalanan pulang itu sambil jalan di atas trotoar, saya berdoa sambil tunduk jalan, saya berdoa, Tuhan, saya lapar, saya sungguh membutuhkan makanan, tapi saya tidak punya uang apapun. Itu tahun 1992. Ketika saya sudah berjalan sekitar hampir 500 meter dari sekolah, tanpa saya sadari, saya menoleh ke sebuah got yang kering di sebelah trotoar. Saya melihat uang sebanyak 500 rupiah, itu uang kertas yang sudah agak kumal. Bapak Ibu saudara-saudari, tahukah Bapak Ibu perasaan saya ketika saat itu saya melihat uang 500 perak di dalam got yang kering itu. Dalam situasi sangat lapar, saya berdoa semoga Tuhan menganugerahkan berkat-Nya. Semoga Tuhan melihat situasi saya. Saya senang sekali, saya berterima kasih dalam hati, dan sebelum sampai ke rumah saya mampir di warung, saya beli pisang goreng. Saya makan, saya habiskan uang 500 perak itu dengan pisang goreng. Saya merasa kenyang, saya merasa senang, saya bahagia, Tuhan mendengarkan saya. Bapak Ibu saudara-saudari, tahun 92, uang 500 perak untuk anak SMP di kampung seperti saya, itu adalah uang yang sangat besar, apalagi di saat sangat dibutuhkan. Tuhan menjawab doa dengan cara-cara yang ajaib, dengan cara-cara yang sering tidak terduga. Karena itu saudara-saudari, saya mau katakan, percayalah, Bapa kita itu Bapa yang baik. Dia hanya akan memberi apa yang terbaik untuk kita, anak-anaknya. Jangan pernah kehilangan kepercayaan. Jangan kehilangan iman akan Allah yang baik itu. Dan jangan pernah putus asa kalau yang Anda minta belum diberikan. Mungkin belum saatnya. Mungkin Tuhan mau menguji, mau membuat iman Anda matang. Disinilah masalahnya kita sebagai manusia seringkali tidak sabar. Kita tidak tahan uji, kita tidak mau menderita, maunya serba lancar, serba gampang. Sementara Tuhan punya rancangan yang lain. Oleh karena itu saudara-saudari, mari kita pasrah kepada Tuhan yang baik, yang pasti memberi yang terbaik untuk kita. Sebagaimana Yesus bilang tadi, kamu saja yang jahat tahu memberi yang terbaik untuk anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Percayalah, Dia Bapa yang baik. Percayalah, Dia akan memberi hanya yang terbaik untuk kita. Selamat beraktivitas. Salam 52. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena hari ini Engkau mewahyukan kepada kami Bapa Surgawi, Bapa yang baik, yang hanya memberi yang terbaik untuk kami. Engkau mengajari kami untuk meminta, mencari dan mengetuk.
Supaya kami tidak menjadi anak-anak yang manja. Supaya kami tidak menjadi anak-anak yang mau serba enak, serba lancar. Tapi anak-anak yang kau didik untuk menjadi pribadi yang matang. Pribadi yang teruji oleh pengalaman. Engkau berjanji tidak akan mengecewakan kami. Engkau berjanji akan memberi yang terbaik untuk kami. Maka pandanglah kami semua, anak-anakmu dimanapun kami berada. Dengan segala macam pergumulan, dengan segala macam harapan kami kepadamu. Semoga engkau memberkati kami dengan caramu yang bijaksana. Doa ini ya Bapa, kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.